Good day guys, welcome back to my channel Bobby Builder, where everything happen in front of your eyes. Guys, hari ini sangat spesial. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020. Oke, hari ini ada sedikit trip yang akan saya lakukan. Jadi kalian harus tetap di channel saya untuk menyaksikan apa yang saya akan lakukan hari ini guys. So, let's go, karena sudah ada penjemputan. Look at that, bus itu, ya. Penasaran kan? Subscribe dulu di channel saya Bobby Builder agar setiap video saya upload kalian langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa klik lonceng bellnya guys. Oke, let's go. Oke guys, kegiatan hari ini rupanya untuk penjemputan juri-juri, ya. Salah satunya juri yang sudah hadir di Jambi adalah Bang Obed. Oke, beliau dari Batam. Oke, kita akan menjemput Bang Igets dari Bali, Mbak Mini dari Jakarta, Mas Iwan Samurai dari Padang, Mas Fuad dari Semarang, dan juga Freddy Diamond dari Yogyakarta guys. Untuk itu tetap di channel saya Bobby Builder. Banyak sekali yang saya akan share kepada kalian semua agar kalian bisa mengetahui journey daripada Bobby Builder Body Contest 2020. See you. Jadi kita sudah jemput para tamu untuk kontes Bobby Builder Body Contest. Sekarang kita mau cari makan dulu. Jadi ikutin saya di vlog saya.
semua, teman-teman sudah pada rame loh. Selamat sore semua teman-teman. Selamat datang di talk show dan fitness bareng juri Bobby Bodybuilder. Teman-teman yang mau mengikuti acara ini, jangan lupa follow dulu konten YouTube Bobby Bodybuilder Indonesia. Jangan lupa komen dan subscribe. Ada beberapa juri yang datang, juri nasional. Ada Bang Iwan Samurai, ada Bang Obet, ada Bang Iges, ada Bang Teddy, ada Mbak Mini. Selamat datang di acara talk show dan fitness bareng juri-juri Bodybuilder Body Contest 2020. Ya, bersama saya sendiri dengan Charles. Di sini ada Bang Freddy, Bang Fuad, Mbak Mini, Bang Iwan, Bang Iget sama Bang Obet. Oke. Jadi mungkin untuk memperkenalkan diri, saya akan kasih mic-nya. Untuk perkenalkan diri, Bang Obet dulu, silakan. Selamat sore semuanya. Saya Obet dari Batam Kepri yang jadi juri. Mungkin udah tahu semua. Ya itu aja dari saya. Mungkin sudah berapa lama? Orang mau tahu Bang, sudah berapa lama latihan, sudah berapa kali ke Jambi gitu. Oh gitu. Berkeluarga atau belum? Nggak nanya kapan gini ya. Berapa lama? Jangan Bang. Mungkin kalau lamanya mungkin sudah lama. Saya ke Jambi mungkin udah keempat kalinya. Ini yang keempatnya. Sudah latihan fitness berapa lama Bang? Saya nggak ingat lagi, udah kelamaan. Kelamaan. Sampai bosan. Oke. Tapi nggak jadi loh. Oke. Silakan Bang. Ya. Bang Iget. Terima kasih. Oke, thank you. Tepuk tangannya dong mau bawa Obet. Ya. Bang Iget dulu Bang. Halo, selamat malam semuanya. Ya, saya Iges. Ini kali kedua saya datang ke Jambi. Jadi pertama kali saya datang ke Jambi itu di tahun 2016 dan saya sempat juga mengunjungi Vince Gym ini waktu itu, tepat di hari Sabtu juga saya berlatih. Dan hari ini saya cukup mengapresiasi teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktu buat datang. Jadi semoga kedatangan kami ke kota Jambi bisa memberikan motivasi lebih lagi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang datang ke sini dalam acara kejuaraan body contest yang disponsori oleh Bobby Bodybuilder. Mudah-mudahan acara kita besok berjalan dengan lancar, dan bagi teman-teman ada yang mau bertanya nanti seputaran masalah seputaran fitness mania, baik pola makan, latihan, terus persiapan kontes. Pada saat ini kami akan bersedia memberi tips-tips bagaimana bisa menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Perkenalkan, yang belum tahu saya, nama saya Mini Sujarwo. Dan ini udah yang keempat kalinya saya datang ke Jambi. Hari ini saya bertugas sebagai juri dan guest poser. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bobby Bodybuilder dan tim untuk memberikan waktu buat kita buat mengadakan acara meet and greet talk show. Mungkin dimana rekan-rekan bisa bertanya, khususnya para cewek
yang ingin menjadi seksi, ingin menjadi lean, tapi tetap cantik. Itu aja. Seksi atau ngeri nih, Mbak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad. Kalau asli saya dari Jawa Tengah. Kalau teman-teman semua tahu kota tembakau, sentra tembakau terbesar di Indonesia ada di kota saya. Namanya Kota Temanggung. Tapi lebih dikenal biasanya Temanggung itu mana? Pasti yang diingat-ingat pasti dataran tinggi Dieng, pasti itu. Padahal Dieng itu bukan Temanggung, tapi ikut ke bukan Wonosobo, Banjarnegara. Tapi yang dikenal Wonosobo. Nah, oke, terima kasih buat panitia, buat Bang Bobi juga udah mengundang saya. Ini pertama kali saya ke Jambi. Ke tahun kemarin saya di Muaro Bungo. Nah, ini ke Jambi pertama kali dan alhamdulillah bisa diundang ke sini, bisa silaturahmi dengan teman-teman kita semuanya yang ada di sini. Oke, nanti mungkin kita di sini nanti akan saling belajar, sharing bareng, terutama tentang dunia fitness, hidup sehat yang kita jalani. Oke, terima kasih. Salam kenal, nama saya Freddy. Jadi saya sama terlahir di kota Tembakau juga sama Mas Fani Fuadi. Tapi saya nikah dapat orang Rembang atau sebelah Kudus. Kalau mungkin teman-teman tahu, saya rasanya juga masih Jawa Tengah dan sekarang kita pisah, intinya gitu. Jadi sama Mas Fuad dari dulu kita latihan bareng sampai sekarang dan gedenya juga bareng, tapi ya sampai sekarang pun kita masih sama-sama belajar. Dan tidak lupa terima kasih kepada Bang Bobi Builder dan teman-teman semua, panitia semua di sini yang telah mengundang kami, mempercayakan kami sebagai juri di event besok. Nah, doa dari kita dan kalian semua yaitu besok berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan apapun, suatu apapun, diberkahi semuanya lancar dan sukses buat acaranya. Dan semoga kedepannya biar adanya kita buat belajar bareng, bukannya kita udah profesional atau udah senior, bukan. Kita di sini sama-sama belajar dan buat kalian semua jangan lihat kita dari hasilnya, tapi lihat kita dari prosesnya. Itu yang paling penting. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Kita hidup, kita dikasih tangan, dikasih mata, pikiran, semua pasti kita bisa menjalani dengan semuanya, asalkan kita konsisten, sabar, dan disiplin. Jadi semoga kedepannya buat memotivasi kita semua belajar bareng untuk berkembang dan maju bersama. Alhamdulillah. Nah, nanti kedepannya misalkan event ini sukses, siapa tahu Bang Bobi mengadakan agenda event ini setiap tahun. Amin. Dengan kedepannya ada tempat gym-gym di sini atau sanggar kebugaran yang intinya untuk menambah tempat buat olahraga atau pola hidup sehat ya. Jadi itu saja mungkin cukup dari saya. Saya serahkan kembali ke Bang Bobi. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Jadi mungkin aja waktu sudah sangat singkat, agak telat tadi karena lantaran teman-teman delay dari pesawatnya sendiri. Jadi untuk itu kita panitia minta maaf dulu kepada semua yang peserta di sini. Yang jelas kita langsung open aja Bang ya, untuk open tanya jawab, sisi tanya jawab. Siapa yang mau tanya dulu, angkat tangan. Ayo, wah ini pada penakut ini. Penakut ini. Ayo, mau tanya ayo. Tanya steroid pun boleh sini, ayo. Benar. Ya, mau tanya steroid pun boleh. Ya. Steroid itu apa dan sebagainya, silakan. Ayo, coba mau tanya dulu, ayo. Ayo silakan. Ayo, silakan. Jangan malu-malu. Jarang loh. Yang kontes saya mau minta di sini karena ini sekaligus technical meeting. Nih, terus ini nih. Ya. Jadi saya ulangin ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ya? Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, 9. Saya mau tanya dulu. Dari Abang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Hercules dari Bangko. Saya mau nanya, Ini sibuk nge-vlog pula deh. saya mau nanya ini pola makan yang benar tuh yang gimana, Mas? Ibaratnya
per berapa jam kita makan kalau ketika kita sedang diet. Baiklah, di sini saya mungkin tidak mengajari, cuma berbagi pengalaman saya pribadi. Jadi bagi saya pola diet mengatur makan itu saat lapar, makan sering, tapi dikit-dikit, nggak sekali masuk sekalian. Jadi biasa saya harus bawa bento gitu, makanan. Jadi kalau lapar saya makan 3 suap. Terus jenis makanan itu tetap bersih. Bersih dalam artian kata tidak mengandung gula, apalagi garam. Sebab garam itu bagi saya dia mengikat air yang kadar airnya terlalu tinggi. Terus masalah cutting air, ini pengalaman saya juga pribadi, kalau bisa jangan terlalu jauh, sebab kita kan mengkonsumsi protein tinggi, kasihan ginjal. Kita ini pengen hidup sehat, badan bagus, punya prestasi bagus. Bukan prestasi bagus, nggak taunya kita sakit, percuma kan? Jadi saran saya, saat mengkonsumsi protein tinggi, minum aja, nggak apa-apa. Terus kita kan latihan, air keringat itu kan keluar, kapan perlu kita keluarkan dengan sauna. Nah gitu. Kalau kita menahan air, protein juga nggak menyerap. Nah, itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Angkara Putra. Saya dari Eksekutif Gym. Saya besok mengikuti kelas Neo Maskal. Saya ingin bertanya kepada Bang Iget, pola latihan yang benar dan sehat seminggu berapa kali, Bang? Mengenai pola latihan sebenarnya seharusnya kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sama seperti makan, sama seperti istirahat, kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi pada intinya kita harus mempelajari tubuh kita sendiri. Jadi ketika kita tahu tubuh kita tahu apa yang kita butuhkan, kita akan lebih baik dalam menyusun strategi. Kemudian untuk pola latihan dibagi jadi 3 ya. Ada untuk pemula atau beginner, sama seperti kompetisi, ada beginner, ada new, ada middle, kemudian ada pro. Sama seperti pola latihan juga gitu. Tidak bisa orang yang baru atau yang masa ototnya sebenarnya new dia pakai latihan bodybuilder, yang ada malah nanti jadi overtraining yang ada malah nggak bisa latihan, recovery-nya nggak akan maksimal. Jadi untuk pola latihan sebenarnya tidak ada batasan gitu. Tidak ada batasan, cuman kita harus tahu, maksudnya gini, kita harus tahu itu bahwa kita itu levelnya di apa gitu. Apakah di beginner, apakah di intermediate, atau di advance. Advance itu biasanya untuk bodybuilder. Jadi kita harus latihannya juga kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita, jangan terlalu berlebihan, karena memang yang berlebihan, sesuatu yang berlebihan juga nggak akan bagus untuk kita. Perkenalkan, nama saya Antara Lumon. Saya ingin bertanya ke Bang Freddy. Dalam nge-gym kan kita pasti butuh beberapa protein yang bagus ya. Saya minta tipsnya dong Bang, protein apa aja yang bagus untuk dikonsumsi. Itu kita tahu sendiri protein dibagi menjadi 2, yaitu ada nabati, ada hewani, dan ada satu lagi protein sintetis, yaitu whey protein dan sebagainya, BCAA dan lain-lain. Itu sebenarnya kita ambil dari makanan real food, itu lebih bagus daripada yang udah dibikin kayak formula kayak susu dan whey protein. Cuman itu kita namanya protein yang susu atau sejenis yang fermentasi, itu kita buat pelengkap aja ya. Jadi intinya tadi bilang Mas yang bagus yang mana, nah itu tergantung Mas harus tahu karakter tubuh sendiri. Jadi misalkan Mas cocoknya pakai apa,
besok ganti pakai apa, ternyata yang buat bulking itu biasanya pakainya daging sapi. Nah itu kebanyakan kayak gitu karena dia mengandung kreatin di situ. Jadi untuk biasanya kalau kita yang itu lebih cenderung kalau buat diet itu lebih ke ikan ataupun dada ayam ataupun salmon, jenis ikan-ikanan itu paling bagus buat cutting. Tapi kalau buat bulking yaitu daging sapi karena kita ambil kreatin alaminya dari daging sapi sendiri. Nah itu untuk yang protein yang hewani. Cuman kembali lagi semua kan kita nggak bisa memaksakan sendiri untuk masalah budget, ya kan? Kita harus melihat ke yang menengah ke bawah, mereka apalagi yang masih sekolah, ya kan? Untuk masalah belum dapat penghasilan, mereka kan pasti cari yang minim, yaitu bisa ambil dari kayak tahu atau tempe ataupun putih telur. Jadi yang dikatakan Bang Iwan tadi ataupun Bang Iget secukupnya saja. Jadi ini kalau ngomongin masalah apa saya harus dengan berat segini saya harus makan protein berapa, jangan terpaut karena itu. Jadi harus diakumulasi di tubuh kita dan dipelajari di tubuh kita sendiri-sendiri. Karena apa? Setiap orang metabolisme udah pasti beda, sistem imun udah pasti beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang standar. Jadi kita harus pelajari di situ. Cewek jarang di tempat gym, alasannya ntar kayak cowok. Bener nggak sih bisa seperti cowok gitu, nah otot cewek bisa? Banyak ya, saya dengar biasanya kalau cewek udah suruh angkat beban sudah ketakutan, ngomong kayak cowok. Dan ya memang saya aku memang rata-rata memang badan saya kayak cowok, tapi kan bukan berarti memang kalau misalnya berangkat ke gym harus kayak saya, harus kayak cowok, enggak. Hormon cewek sama hormon laki-laki pasti beda. Seberat apapun cewek ngangkat nggak bakal kayak cowok. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi dari Pils kelas Neo Masker. Saya mau bertanya kepada Mas Iget, kalau bolehkah saat nge-gym perut kosong apa saat berisi? Apa keadaan makan? Oke, untuk kondisi perut pada saat sebelum latihan, ada yang nyaman sebelum latihan dengan perut kosong. Ada juga yang nyaman sebelum latihan dia makan dulu. Kalau saya pribadi sebelum latihan saya makan dulu. Kenapa? Karena pada saat saya latihan saya butuh energi ekstra, apalagi kayak saya latihannya berat dan lama. Jadi kenapa saya butuh makan? Karena energi yang saya butuhkan itu akan saya dapatkan dari makanan yang saya konsumsi. Jadi biasanya sebelum latihan, 1 jam sebelum latihan saya makan, saya konsumsi karbohidrat sebagai sumber energi saya. Saya konsumsi karbohidrat jenis cepat serap seperti nasi putih, kemudian protein juga untuk cadangan selama saya latihan. Itu untuk saya pribadi. Jadi alasannya kenapa bagus perutnya terisi, karena kalau intensitasnya lama, kemudian latihannya berat, kita perlu energi untuk itu. Dan kalau saya pribadi, saya lebih nyaman dengan perut terisi, karena saya nggak mau terganggu pada saat di tengah-tengah saya latihan, saya rasa lapar. Yang ada malah ototnya nggak akan ngepang. Bahkan kadang di sela-sela latihan saya konsumsi whey protein. Jadi setelah latihan saya bisa langsung makan. Jadi whey proteinnya bukan saya konsumsi setelah latihan, tapi during atau sementara waktu latihan. Kalau untuk yang nyaman mungkin latihan perut kosong, atau dia lagi memang misalnya wanita lagi pengen diet gitu. Apalagi wanita memang
masalahnya di pembakaran ini ya, pembakaran kalorinya ya. Ya, jadi dan latihannya juga nggak seperti cowok biasanya, endurance-nya dari powernya. Jadi kebanyakan kalau untuk wanita nyamannya perut kosong, kalau untuk cowok saya sarankan perut terisi. Jadi latihan kalian bisa lebih fokus dan bisa lebih berat lagi. Malam, nama saya Johnson, saya dari Fit Gym. Saya mau nanya kriteria untuk ikuti body contest, syaratnya apa aja? Besok ikut kompetisi nggak? Kategori apa? Oh, belum tahu kategori apa. Oke. Sebenarnya teman-temanku yang saya nambahin aja, yang biasa sering bingung itu antara kelas super beginner sama new master. Jadi teman-teman sering bimbang di situ, iya. Padahal di situ udah dijelasin ya kriteria apa-apa. Cuma yang bikin ini saran dari saya saja. Ketika teman-teman kadang jangan memaksakan, misalnya itu tubuh kalian tuh mungkin udah di middle atau medium, kalian paksain di new master dengan alasan apa? Berarti rasa percaya diri yang kurang. Jadi kalau saya sendiri mungkin dari teman-teman semua, kalau dulu belum ada ya kelas super, new master, middle sampai pro gitu. Ada dulu ya bodybuilders digabung. Habis itu ada kelas senior, junior. Terus habis ini tahun 2014 saya masih ingat itu the next Indonesian champion. Nah itu baru ada kelas new master, middle master, pro master. Ada semi pro ya Bang Igit dulu 2014 di Mangga 2. Dia bagian masih sama semi Simorangkir nih kayaknya. Itu baru di situ. Terus ada bimbang antara semi pro sama pro, itu kan tipis banget karena di situ. Nah, buat teman-teman saya saranin kita berlatih keras dengan tujuan apa? Meningkatkan massa otot. Jadi kalau memang sudah di standar di middle, ngapain dipaksain di new master? Jadi kalian belajar percaya diri saja. Jadi nggak usah aku kayaknya nggak di middle, harusnya di new master, jangan. Jadi di mana kalian stay ya di situ. Jadi percaya diri saja. Saya di new master lah, ngapain saya turun di super beginner? Jadi ada rasa bimbang itu sebenarnya lebih ke kurang percaya diri dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwis, asal dari Jambi ya. Kebetulan nge-gym dan kerja di Batam, jadi nge-gymnya di Batam. Mau tanya di Bang Prati soal persiapan kontes, dietnya makan apa gimana sebelum kontes kan? Gimana latihannya, apa bebannya dikurangi apa gimana? Ya cukup, terima kasih. Latihan apa yang kalian pilih itu pilihan kalian. Tapi kalau saya sendiri, saya terapin ke saya sendiri. Mungkin kalau saya lebih senang main ke beban maksimal berapa sih yang dapat saya angkat. Karena menurut saya sendiri, mungkin kalau selama ini kan saya jalanin maintenance saja, nggak pernah bulking juga nggak pernah. Jadi yang saya jalanin ketika saya mau event atau nggak event, itu angkatan tetap sama kalau saya sendiri. Karena apa? Kalau menurut saya kekuatan otot itu terbangun karena kebiasaan ya Bang Iwan, karena kebiasaan kita. Jadi kalau teman-teman mau mendekati event, berlatih dengan beban ringan, repetisi banyak, itu mau jatuhnya ke kardio. Jadi bukan meningkatkan massa otot, tapi malah ya kering dapat, tapi ototnya ya cuma dipit. Jadi kalau paling kalau saya mungkin pas off season mungkin repetisinya bisa sampai mungkin 12 sampai 15, pas on season mungkin akan turun karena kita juga jujur, karena kita juga mengurangi karbohidrat. Tapi kalau saya tidak ninggalin karbohidrat, tapi ngurangin saja di situ. Jadi saran saya, biar kalian off season on season itu diusahakan tetap kalian main di beban maksimal terkontrol. Jadi beban maksimal bukan berarti itu beban paling banyak, karena kita juga harus memperhatikan kondisi tubuh kita. Mungkin kondisi kita lagi capek kerja, kalau pas libur kerja mungkin kuat bench press 50-50, tapi kalau kerja udah terforsir, kita kuat di 30-30, yaitu beban maksimal terkontrol. Jadi usahakan walaupun off season mau on season,
kalau saran dari saya tidak main beban ringan dengan repetisinya mungkin main bisa dengan beban 2 kilo repetisinya sampai 50 gitu. Tapi kalau saya nggak nerapin seperti itu. Tapi mungkin teman-teman ada, karena itu juga pilihan dari masing-masing teman-teman semua untuk maintain tubuh kalian. Saya akan menambahkan sedikit ya. Yang perlu kita pahamin adalah apa itu bulking, apa itu cutting. Ketika kita sudah memahami itu, kita akan bisa menentukan program makan seperti apa yang cocok, kemudian program latihan seperti apa yang cocok untuk fase tersebut. Fase bulking adalah fase di mana kita meningkatkan massa otot atau menaikkan massa otot. Kemudian fase cutting adalah fase di mana kita menajamkan atau kita buat otot yang sudah ada. Pada fase bulking, detailnya lebih kelihatan pada fase cutting dengan cara menurunkan fatnya. Untuk latihan, kalau saya pribadi, saya bagi 3. Jadi berdasarkan repetisi dan beban. Yang pertama, repetisi rendah. Yang kedua, repetisi sedang. Yang ketiga, repetisi tinggi. Masing-masing itu punya fungsi. Repetisi rendah antara 1 sampai 5 repetisi beban maksimal itu adalah latihan untuk meningkatkan power, meningkatkan kekuatan ototnya. Kemudian repetisi menengah antara 12 sampai 15 repetisi. Ini saya akan pakai bahasa yang simple ya. 12 sampai 15 repetisi itu repetisi menengah, itu adalah repetisi yang paling bagus untuk mendapatkan massa otot, untuk merangsang pertumbuhan otot. Kemudian repetisi tinggi itu udah 15 repetisi ke atas, itu untuk ketahanan atau endurance. Jadi kalau misalnya fase bulking, ya kita, kalau saya pribadi saya mix semuanya. Jadi saya punya power dapat, saya punya massa otot dapat, ketahanan ototnya juga dapat. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di Jambi. Yang kedua, untuk Bang Iget, selamat atas kelahiran putra pertamanya. Untuk semua juri, satu pertanyaan saya, seberapa penting mas-mas semua dan mbak untuk menghitung kalori? Udah, makanya. Terima kasih. Nanti kalau kurang bisa ditambahin senior-senior saya hanya menjawab pengetahuan saya saja. Untuk menghitung kalori, sebenarnya kalau untuk kita itu kalau average minimal di 2000 ya, 2000 kalori. Jadi kalau pas masa bulking itu kita lebih banyak kalori. Tapi kalau diusahakan bulking bersih. Kalau teman-teman kan biasanya kalau bulking ya udah makan seenaknya, apapun masuk aja lah. Yang penting saya naik berat badan kan di situ. Sebenarnya pertanyaannya kan kalau tadi Bang Iget ngasih, oh ini ada bulking, ada masa cutting gitu kan. Dia berusaha naikkan massa otot bukan massa perut kan di situ. Jadi kalau sebenarnya kalau pas kita cutting bedanya kita itu harus defisit kalori, intinya itu. Nah, jadi diusahakan kalori kita antara yang masuk sama yang keluar itu banyak yang keluar, jadi defisit. Kalau saya sendiri ya kalau mau dihitung kalau pas masa cutting memang diusahakan protein kan saya naikkan 2 kali lipat paling tidak. Kalau mau hitung-hitungan, tapi saya tidak terlalu spesifik itulah. Jadi kayak tadi Bang Iwan juga menggambarkan, saya tidak terlalu spesifik, oh harus ini saya timbang dulu, oh ini enggak. Jadi kuncinya
Jadi saya makan sebelum saya lapar dan saya berhenti sebelum saya terlalu kenyangan di situ. Jadi kalau saya sendiri jujur saya sehari makan bisa 5-6 kali. Jadi per 2-3 jam saya makan. Cuma kan pertanyaan apa yang dimakan kan di situ. Bukan sekali makan langsung satu meja habis kan enggak. Jadi kalau mau hitung-hitungan sepengetahuan saya naikkan 2 kali lipat per berat tubuh kita 70 kilo ya, paling enggak minimal kalau nggak salah itu 1,8 gram sampai 2 gram protein per berat badan. Enggak, kalau pas masa cuttingan kita harus naikkan 2 kali lipat kalau saya sendiri. Jadi kalau untuk kalori saya nggak terlalu ngitung berapa sih yang harus saya masuk per hari ini enggak. Jadi nggak terlalu spesifik. Jadi intinya kita harus tahu kondisi tubuh kita itu sebenarnya seperti apa. Jadi mungkin teman-teman harus tahu, belajar mengenai karakteristik tubuh kita sendiri. Jadi karena mungkin yang ini gampang udah gemuk, yang ini stuck aja, yang ini kurus aja nggak naik-naik kan, di situ kan kita beda-beda di situnya. Jadi kalau saya sendiri saya nggak terlalu kalori berapa sih yang harus saya masuk, enggak di situ. Jadi nggak, maksudnya dalam artian nggak saya hitung. Jadi saya timbang dulu, ini enggak di situ. Mungkin ada tambahan lagi? Jadi mungkin saya tambahin sedikit ya, untuk intermediate dasar ya, menurut saya jangan hitung-hitungan deh, jangan hitung-hitung bikin pusing. Kadang-kadang kan kita sering melihat channel di YouTube, ya kan, benar kan? Lihat itu Ronnie Coleman pas lagi persiapan dia harus timbang makanannya. Dan pengalaman saya juga waktu pas kejuaraan dunia kemarin itu ada peserta dari India, mereka memang bawa timbangan makanan yang masuk. Kenapa? Itu kan ada kelasnya. Jadi mereka masukin makanan, jangan sampai berat badannya lewat. Karena kita udah persiapan jauh-jauh hari, bisa masuk di kelas itu, nggak taunya pas nyampe berat lebih, kan kecewa, ya kan? Nah, jadi untuk dasar kita nggak usah hitung-hitungan lah. Kita kan lagi grow mass otot gitu. Santai aja, gak usah banyak pikiran gimana kita enjoy latihan, menikmati gimana pertumbuhan otot kita. Itu aja kuncinya. Saya pribadi sebenarnya mudah saja. Kita ambil perbandingan antara Mr. Olympia tahun 70-an sama Mr. Olympia yang sekarang. Mr. Olympia di tahun 70-an dengan ilmu kira-kira saya begini. Kira-kira latihannya gini, kira-kira makannya gini, kira-kira porsi yang tepat buat saya gini. Seperti itu. Dibanding dengan Mr. Olympia yang sekarang, mulai dari latihannya direkam semuanya, pergerakan ototnya, kemudian makronutrisinya dihitung semua. Sangat signifikan perbedaannya dan lebih bagus yang sekarang. Jadi sebenarnya antara sport dan ilmu pengetahuan itu saling berhubungan. Namanya sport science. Mengenai kita capek mas, apakah mempengaruhi pola latihan kita gimana mas? Apa mempengaruhi otot kita ketika kita capek dan kita paksakan untuk latihan? Apakah berpengaruh dengan otot kita mas? Terima kasih. Intinya kita tahu kita menumbuhkan massa otot atau kita membangun otot, ada 3 faktor peranan penting dalam hal itu, yaitu nomor 1 pola makan, pola latihan, dan yang terakhir adalah pola istirahat. 3 faktor itu kalau tidak kita jaga benar-benar secara balance itu nggak bakal maksimal. Bukannya nggak maksimal, tapi nggak akan maksimal. Jadi misalkan gini, untuk kebutuhan kalori, protein, latihan mas ini benar-benar katakanlah proteinnya bagus, latihannya bagus, istirahatnya kurang, itu pun nggak maksimal. Sebaliknya, mas kebanyakan tidur, kurang olahraga, makannya banyak, nanti kalori nggak kebakar, malah jadinya lemak dan nggak bakal maksimal pula. Jadi itu 3 faktor itu harus kita jalani secara bersamaan. Cukup simple, ya kan? Jadi untuk masalah tidur itu kita tahu pada kita sekolah dulu, tidur itu minim 8 jam per hari. Nah,
misalkan Mas ini kerja malam, itu kan tidurnya kurang. Nah, bisa kok ditambal untuk tidur siang, yaitu ya paling nggak 2 jam, kalau malam 6 jam gitu aja. Simpel ya. Ini masih buat Mbak Mi ini saya alami sendiri, Mbak. Dulu kan mungkin saya tidak tahu, soalnya nggak pernah ngukur. Kadar lemak di perut saya tinggi. Kayaknya mulai mengurang, tapi perut menjadi bergelambir gitu nah, Mbak. Itu kira-kira dengan mengurangnya massa lemak dan ABS ya itu terbentuk, itu masih bisa mengencang nggak sedikit gitu, Mbak? Soalnya wanita kan fatnya banyak di perut, di payudara otomatis, di lengan, di bokong, di paha. Apalagi tempat selulit itu kan banyak sekali ya. Meskipun dia misalnya pahanya sudah kecil, tapi belum tentu fatnya itu rendah. Biasanya selulit, apalagi yang sudah punya anak, susah kan. Dan urusan yang masalah perut yang menggelambir bisa jadi suspek. Saya bukan tanah, saya ngalami sendiri. Mungkin percaya nggak percaya, dulu berat saya itu 75 kilo. Saya nge-gym itu dari tahun 2010. Mungkin kalau orang tahu Sutikano, dia itulah sekelas 12-nya saya. Tahun 2010. Semenjak itu saya langsung bisa mangkas fat saya 20 kilo selama 6 bulan. Jadi sekitar 50 sekian. Lalu saya terjun ke kompetisi sampai tahun 2017 terakhir itu saya ikut terus, dan akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah. Karena saya bekas gendut kan ada perut gelambir itu kan, bisa hilang, dan alhamdulillah spek saya sampai sekarang masih ada. Ya karena itu dari tahun 2010 saya itu nggak ada sistem bulking. Yaitu saya balik ke maintenance ke makanan saya. Selama hampir 10 tahun mungkin dibilang makan nasi putih hanya lebaran aja. Karena saya pulang kampung kan harus menghormati mertua lah, saya nggak enak kan. Di situ aja saya makan nasi putih. Selebihnya karbo mungkin saya ambil dari nasi merah, juga saya jarang. Mungkin ubi atau sayuran atau singkong rebus, serba direbus semua gitu. Kalau misalnya masalah ada kan gelambir itu gara-gara umur misalnya ya, enggak juga, umur saya udah 44, tapi dari belakang orang bilang body 17 tahun. Kalau depannya ya bisa kok, bisa. Jadi don't worry, pasti perut ada, pasti perut bisa hilang gelambirnya ya. Terus pertanyaan yang kedua, bosan pasti ada, manusiawi itu. Ya menyikapinya dengan bosan bukan berarti saya, dulu saya bosan nge-gym, gua harus makan banyak, gua makan ini makan itu, enggak. Ya paling saya bosan nge-gym, tapi saya lariin mungkin pelari. Kurang tahu, mereka udah puluhan tahun. Saya pernah sampai males banget itu, sampai hampir 5 bulan. Ya itu apa yang dibilang Mbak Mini. Pasti kalau masa start, masa kita di males-malesnya titik di mana kita males itu pasti ada. Cuma kalau bisa ketika males juga kita kayak Mbak Mini tadi, pelariannya juga harus ke yang membuat kita sehat. Ya, satu lagi ngomongin masalah males. Jadi misalkan teman-teman udah fitness atau gym, bakar lemak, jogging, cardio udah menjadi, katakanlah udah hal yang lifestyle dan mendarah daging. Nah itu bisa buat acuan kalian di saat kalian males. Jadi mungkin wajib kalian timbang badan sebelum latihan ataupun foto before after. Misalkan kalian pernah cantik nih, pernah seksi nih, terus kalian males, terus kalian tengok flashback foto kalian, oh di sini saya pernah berat segini dengan seksi segini, dan suami saya nggak pernah matanya ke sana kemari. Itu bisa, serius, ya kan? Nah, jadi bikinlah semangat lagi. Oh, aku pengen bikin gini lagi. Nomor 1 buat motivasi diri saya sama keluarga. Intinya jangan kemana-mana dulu. Yang penting keluarga. Kalian sehat buat keluarga. Jadi latihan, fokus pola makan. Nanti masalah bonus seksi itu adalah
target kalian atau bonus kalian? Ya, kalau bicara bosan, kita pasti semua rasa jenuh. Ya seperti yang dibilang IG juga Fuad Freddy, mungkin kalau saya pribadi pola latihannya diganti supaya jangan monoton, mengurangi jenuh. Gitu aja. Di aerobik gitu ya. Itu keterlaluan. Mungkin IG nih ada yang mau nambah ini. Kayaknya IG kurang puas nih berbagi motivasi kepada teman-teman. Beliau lagi senang karena baru dapat baby nih, makanya pengennya ngobrol-ngobrol. Oke, sebenarnya topik ini mau saya angkat di YouTube channel saya ya. Iya. Karena topik ini sebenarnya topik curhat sebenarnya. Curhat karena saya yakin semua orang dari teman-teman ini pasti alamin yang namanya rasa jenuh atau bosan. Jadi saya senang mengibaratkan ya. Jadi ibarat gini. Manusia itu ketika ada maunya, wah, getol banget. Getol sekali. Kayak misalnya cowok-cowok nih ya. Naksir nih sama cewek nih. Suka. Wah, semuanya dia lakukan. Gajinya sebulan misalnya 2 juta dia habiskan untuk hadiah. Jadi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu dia getol banget. Tapi ketika dia udah mendapatkannya, udah jadi pacar nih, apalagi udah jadi istri, udah selesai. Pak, minta ini dong duit untuk apa? Kalau dulu kamu butuh duit nggak? Kalau sekarang dimintain duit untuk apa? Jadi sebenarnya kita perlu cinta, gitu. Rasa cinta. Kenapa perlu rasa cinta? Nggak cuma naksir aja. Misalnya di kayak misalnya di dunia fitness ya, kayak saya misalnya. Ketika awal mula saya masuk ke gym, ketika awal mula saya mengangkat dumbbell, saya ingin sekali terlihat seperti pemain Smackdown yang badannya gede, kekar. Kemudian saya ngomong sama teman-teman di gym, saya bilang, itu waktu itu 2007 saya ingat. Saya ngomong, suatu saat ini orang, saya tunjuk poster Yudhistira waktu itu, kelas 85 plus. Suatu saat ini orang akan saya kalahkan. Saya akan ganti posternya, saya akan jadi juara 1 kelas berat. Pada saat itu teman-teman ngomong apa? Mustahil, mimpi kamu. Tapi dengan kerja keras akhirnya saya bisa. Tapi ketika saya sudah mendapatkan itu, saya udah jenuh. Kenapa? Karena saya udah dapatkan apa yang saya mau. Kemudian saya koreksi kembali diri saya. Kenapa saya merasa jenuh? Apa yang saya butuhkan agar saya nggak jenuh? Dan jawaban yang saya dapatkan adalah cintai apa yang kalian lakukan. Ya mungkin kalau bosan itu pasti. Cuman ya nama kita kan mau tampil bagus, mau tetap bugar, ya kita harus lakukan apa yang dianjurkan. Cuman saya ada tip di luar apa yang kita makan, tip hidup sehat apa di luar apa yang kita makan, yaitu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Yang harus kita lakukan, yang harus kita pikirkan, buat apa yang kita pikirkan yang membuat kita senang, enjoy, apalagi itu bahagia. Saya nggak mengarahkan ke ini, nggak mengarahkan ke pasti kalau pikiran itu pasti yang positif kan. Jadi apapun itu namanya yang bisa membuat kita enjoy, pikirkan. Itu mungkin salah satu pola hidup sehat juga. Dan juga apa yang kita lakukan, yang pasti yang positif itu udah pasti. Di luar itu kalau memang kita senang, ya udah lakukan.
Itu juga pola hidup sehat kalau menurut saya.